Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memberikan kita motivasi dan juga inspirasi dan juga dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, menyerahkan akan kehidupan kita kepadanya. Setiap beban masalah kita, biarlah kita datang di bawah kaki salibnya. Kita menyerahkan semuanya kepadanya dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Anda adalah apa yang Anda makan. Ayatnya terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Anda adalah apa yang Anda makan. Itu pemikiran yang menakutkan, terutama setelah makan malam syukuran. Jika pepatah itu benar, saya kini telah bertransformasi menjadi koleksi eklektik stik gluten lezat teman kami Bet. Kentang tumbuk buatan sendiri, sayuran yang dimasak dengan sempurna, roti gulung terbaik yang pernah dimakan setelah bertahun-tahun, dan pai labu yang benar-benar nikmat. Terlalu banyak dari semuanya. Anda adalah apa yang Anda makan. Saya tidak tahu apakah ada yang ingin menjadi stik gluten. Jadi jika saya bisa memilih, saya ingin menjadi pai labu. Anda adalah apa yang Anda makan. Saya pikir itu adalah pernyataan tentang kolesterol, sel lemak, gula, kuantitas, dan berlanjut kepada semua janji berolahraga yang sangat menyedihkan. Jika saya makan stik kotak coklat, saya akan sakit atau mulai merasa sakit. Sebaliknya, jika saya menyeimbangi piring saya dengan setidaknya 3 warna setiap kali makan, saya akan menjadi lebih sehat. Mari kita lihat. Coklat dihitung sebagai yang berwarna gelap. Jagung berwarna kuning, kacang polong berwarna hijau, dan tomat berwarna merah. Itu cukup seimbang. Anda adalah apa yang Anda makan. Lebih dari sekedar komentar tentang nutrisi. Ini adalah sebuah tantangan untuk waspada terhadap apa yang terjadi pada tubuh saya. Untuk menganalisis pilihan-pilihan dan membuat pilihan yang lebih bijaksana. Terlalu sering saya hanya bersantai sepanjang hari. Mengambil makanan yang tersedia dan mudah dimakan sambil melakukan 3 hal berbeda. Diet, saya tidak terlalu memikirkan perencanaan atau persiapan. Sayangnya saya sering terus lanjut bekerja di saat saya seharusnya makan. Dan kemudian tiba-tiba menyadari saya lapar dan capek. Ada kebenaran menarik lainnya tentang makan. Semua makanan memiliki nilai gizi yang lebih besar jika dimakan saat berbincang dengan orang lain di meja. Teman baik bahkan bisa membuat pizza dan popcorn menjadi makanan 3 warna yang sehat. Teman baik menjadikan makanan sederhana menjadi seperti satu jamuan pesta. Saya pikir itulah yang Tuhan pikirkan pada hari ke-6 penciptaan. Pertama, dia menciptakan semua mamalia kecuali manusia. Kemudian dia menjadikan Adam dan Hawa. Dan hal berikutnya yang dia lakukan adalah memberi mereka makan malam. Lihat di Kejadian 1 ayat 29. Saya pikir Tuhan tetap ada saat makan. Mereka berbincang-bincang tentang binatang-binatang, tentang pepohonan, tentang ikan, burung, matahari, bintang, dan kanguru. Dia menunjukkan kepada mereka apa yang harus dilakukan dengan kenari, gandum, persik, selada, dan labu. Mereka banyak tertawa dan mengucapkan terima kasih jutaan kali. Yaitu adalah makanan malam syukuran yang pertama. Ya, jadi nasihat firman Tuhan saat ini kembali lagi mengingatkan kita, Anda adalah apa yang Anda makan. Yaitu adalah pemikiran yang menakutkan terutama setelah makan malam syukuran. Ya, jika pepatah itu benar, saya kini telah bertransformasi menjadi koleksi eklektik stik gluten lezat teman kami Bet. Ya, jadi di sini juga dikatakan bahwa Anda adalah apa yang Anda makan. Ya, jadi saya tidak tahu apakah ada yang ingin menjadi stik gluten. Jadi jika saya bisa memilih, saya ingin menjadi pai labu. Ya, Anda adalah apa yang Anda makan. Saya pikir itu adalah pernyataan tentang kolesterol, sel lemak, gula, kuantitas, dan berlanjut kepada semua janji berolahraga yang sangat menyedihkan. Ya, jadi jika saya makan setengah kotak coklat, saya akan sakit atau mulai merasa sakit. Sebaliknya,
Jika saya menyimbangi piring saya dengan setidaknya 3 warna setiap kali makan, saya akan menjadi lebih sehat. Mari kita lihat, coklat dihitung sebagai yang berwarna gelap. Ya, jagung berwarna kuning, kacang polong berwarna hijau, dan tomat berwarna merah. Itu cukup seimbang. Ya, jadi di sini kembali lagi diingatkan kepada kita bagaimana kita ya menjaga akan setiap pola makan kita di dalam kehidupan kita. Kita tahu tubuh kita masing-masing. Ya, Anda juga mengetahui tubuh Anda masing-masing. Ya, apa yang kita makan biarlah itu dapat menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kita supaya kita dapat melakukan setiap aktivitas kita setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dikatakan Anda apa yang Anda makan lebih dari sekedar komentar tentang nutrisi. Ini adalah sebuah tantangan untuk waspada terhadap apa yang terjadi pada tubuh kita, untuk menganalisis pilihan-pilihan dan membuat pilihan yang lebih bijaksana. Ya, terlalu sering kita hanya bersantai sepanjang hari, mengambil makanan yang tersedia dan mudah dimakan sambil melakukan 3 hal yang berbeda. Mungkin diet, ya tidak terlalu memikirkan perencanaan atau persiapan. Sayangnya kita sering terus tidak terlalu memikirkannya dan lanjut bekerja di saat kita seharusnya makan dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa kita sudah terlalu lapar dan capek. Ya, jadi biarlah kita betul-betul mengatur akan segala sesuatunya dengan begitu sempurnanya sehingga semuanya bisa seimbang, berjalan dengan baik. Di sini dikatakan semua makanan memiliki nilai gizi yang lebih besar jika dimakan saat berbincang dengan orang lain di meja. Ya, teman baik bahkan bisa membuat makanan yang lezat. Teman baik menjadikan makanan sederhana menjadi seperti jamuan pesta. Ya, jadi pada saat kita mungkin makan bersama-sama, ya walaupun makanan itu sederhana, tetapi kita berbincang-bincang sambil bercerita atau sambil memberikan kesaksian bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah hal yang sangat indah pada saat kita melakukan semuanya itu. Ya, bagaimana di sini juga kembali lagi ya pada saat penciptaan. Ya, pertama Tuhan menciptakan semua mamalia kecuali manusia. Kemudian dia menjadikan Adam dan Hawa dan hal berikutnya dia lakukan adalah memberi mereka makan malam. Ya, jadi penulis ini berpikir pasti Tuhan tetap ada saat makan. Ya, jadi mereka berbincang-bincang tentang binatang-binatang, tentang pepohonan, tentang ikan, burung, matahari dan lain sebagainya. Ya, di sini Tuhan menunjukkan kepada mereka apa yang harus dilakukan dengan taman yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Ya, mereka banyak tertawa dan mengucapkan terima kasih jutaan kali. Ya, jadi betapa pentingnya di dalam kehidupan kita untuk kita sama-sama boleh menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu akan memberikan kita suatu sukacita atau kedamaian yang luar biasa. Jadi setiap makan bisa menjadi ucapan syukur ya bersama pencipta kita. Undang dia untuk makan bersama kita hari ini. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik, menjadikan segala sesuatunya dengan begitu sempurna. Ya, seringkali kita sebagai manusia yang berdosa malah kita menghancurkan itu semuanya. Ya, tetapi kesempatan Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita dapat memperbaiki ke depannya. Ya, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan dapat memberikan kita hikmat, kebijaksanaan sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita dapat meminta tuntunannya. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Ya, bagaimana Yesus, dia bergaul dengan semua orang, dia tidak pernah membeda-bedakan. Ya, bagaimana dia melihat orang yang sedang berduka cita, dia pun merasakan duka cita itu. Pada saat dia melihat orang yang merasakan kesakitan, Yesus pun merasakan itu. Pada saat orang itu merasakan sukacita, Yesus pun merasakan itu semua. Ya, apa yang kita rasakan saat ini, ya Yesus rasakan semuanya. Jadi betapa pentingnya kita mempunyai penyerahan sepenuhnya hanya kepada Tuhan kita. Ya, Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia biasa juga. Apa yang kita kerjakan dia kerjakan, apa yang kita rasakan dia juga rasakan di dalam kehidupannya. Ya, karena dia tahu dia mempunyai misi untuk dapat menyelamatkan akan dunia ini. Ya, sehingga dia bertahan menghadapi begitu banyak tantangan. Banyak orang-orang yang menolaknya, tetapi Yesus tetap maju untuk melakukan misinya.
Walaupun dia merasakan kesakitan yang luar biasa pada saat dia dianiaya, tapi dia tetap teguh di dalam kebenaran. Oleh karena cintanya yang begitu besar bagi kita manusia yang berdosa ini. Ya, pada saat Yesus ditangkap, ya kita melihat murid-muridnya, mereka terpencar. Mereka masih memikirkan hal-hal duniawi. Mereka berpikir bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya di atas dunia ini. Begitu panjang sabarnya Yesus terhadap murid-murid ini. Sehingga pada saat Yesus disalibkan, Yesus dikubur dan dia bangkit. Bagaimana dia kembali bertemu dengan murid-muridnya, disitulah baru murid-muridnya mengerti ya akan misi Yesus datang ke dunia ini. Sehingga mereka dicurahkan akan kuasa Roh Kudus itu untuk menyampaikan akan kabar keselamatan kepada setiap orang. Disitulah baru mereka bersatu hati untuk dapat melanjutkan akan misi Kristus di atas dunia. Walaupun banyak tantangan yang murid-murid hadapi, tapi mereka sudah mempunyai keteguhan hati. Mereka sudah benar-benar berserah kepada Tuhan. Sehingga di dalam kesengsaraan yang mereka hadapi, kedamaian menjadi bagian murid-murid. Begitu pula dengan kita saat ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan di dunia yang fana ini. Biarlah kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kita hidup di akhir daripada dunia. Ya, bagaimana si jahat itu bekerja keras untuk menjatuhkan kita. Tapi biarlah kita mau percaya hanya kepada Tuhan saja, yang adalah satu-satunya penolong kita, yang akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus melakukan yang terbaik. Ya, biarlah ya setiap pelajaran demi pelajaran yang kita sudah baca, yang kita sudah dengar, biarlah itu dapat menjadi ya satu pedoman di dalam kehidupan kita untuk kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin saat ini banyak di antara kita yang sedang bergumul. Banyak di antara kita yang mungkin masih ragu, masih khawatir. Nasihat firman Tuhan kembali lagi memberikan kita kekuatan. Supaya apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu hanya untuk kepujian dan kebesaran nama Tuhan saja. Dari hal yang terkecil tentang makanan ini pun, ya Tuhan sudah memberikan kita suatu pelajaran yang luar biasa. Supaya kita boleh menjaga akan tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Tuhan tidak mau kita binasa pada akhirnya. Dia mau kita semua ini selamat. Biarlah kita dapat terus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan saja. Ya, jadi keseimbangan itu sangat penting. Biarlah kita mau terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan kita. Ya, biarlah setiap makan bisa menjadi ucapan syukur ya bersama pencipta kita. Biarlah kita dapat mengundang dia selalu di dalam hati kita untuk selalu menuntun kita, membimbing kita. Biarlah kita selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kesanggupan untuk dapat melangkah di hari-hari ke depan kita. Biarlah setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita, biarlah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita, meminta tuntunannya menjadi bagian kita. Supaya dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya, betapa luar biasanya ya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa hitung dan kita pun tidak bisa membayar itu semua. Tapi biarlah kita mau menjadi penurut sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, menuruti apa yang Dia sudah tuliskan di dalam setiap firman-Nya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita meminta hikmat. Kita meminta supaya apa yang kita lakukan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya pemirsa, ini yang bisa disampaikan, biarlah yang dapat menjadi berkat. Biarlah dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang itu, menjadi pembawa-pembawa damai. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.